اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عما بعد، أيها الهادرون، أوصيكم وإياي بالتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan hari Jumat kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmatnya ada nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Dengan dua nikmat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan semua yang dikumpulkan di tempat ini dikelompokkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, qudwah umat manusia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Tentu saja dimaksud bukan mereka yang sekedar mengaku Islam, tetapi ketika mereka menyatakan keislamannya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, lalu dia istiqamah. Tidak hanya sekedar identitas, tidak hanya sekedar pengakuan belaka, tapi betul-betul loyal menghidupkan sunnahnya, loyal menegakkan syariatnya, dan loyal pula untuk melanjutkan estafet perjuangan dakwahnya hingga Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setiap ibadah yang Allah perintahkan secara ritual, sesungguhnya ada pesan non ritual. Termasuk di antaranya ibadah solat. Ibadah solat ini merupakan ibadah yang sangat penting. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan solat ini untuk ditegakkan. Dan di antara mereka yang beruntung sebagai orang beriman, di antara
cirinya adalah mereka yang khusyuk solatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Orang yang khusyuk salatnya. Al-Imam Al-Ghazali ketika membicarakan, ketika menjelaskan tentang khusyuk salat, beliau berkata, kalau anda ingin melihat orang yang khusyuk salatnya, perhatikan salatnya dari salam ke takbir, bukan dari takbir ke salam. Kenapa demikian? Karena Allah memerintahkan kita sehari semalam sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sampai ketemu zuhur lagi. Setiap kita mengakhiri sholat dengan salam, bagaimana kehidupan kita sampai bertemu dengan waktu sholat berikutnya, kita awali kembali dengan takbir. Kalau sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja atau sebagai formatif saja, tapi tidak mencerminkan wujud sholat itu dalam kehidupan sehari-hari, maka dia tidak termasuk orang-orang yang khusyuk. Beliau menyatakan sholat yang khusyuk itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mestinya sholat itu mampu mewujudkan dirinya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Karena setiap kita mengakhiri sholat, kita mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri. Maksudnya agar kita menyelamatkan orang di sekitar kita dari azab Allah, dari murka Allah. Jangan biarkan tetangga kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita Allah murkai karena kemaksiatan. Allah jebloskan ke dalam neraka karena kekafiran. Mestinya orang yang sholat harus peduli kepada mereka, selamatkan mereka dari azab Allah, selamatkan mereka dari siksanya Allah dan murkanya Allah. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad SAW ketika berbicara tentang sholat, bahkan beliau mengatakan hal yang akan dihisab pertama besok yaumil qiyamah adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka akan baik seluruhnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkannya berarti dia menegakkan agama. Tetapi siapa yang melalaikannya berarti dia perusak agama. Banyak di antara kaum muslimin salatnya rajin tapi tidak ditegakkan. Sehingga ada ayat yang mengatakan fawailul lil musalli. Celakalah mereka orang-orang yang salat. Sehingga ada beberapa mahasiswa atau jamaah hadir bertanya, ya Ustaz, kalau salat saja celaka, buat apa kita salat? Bukan begitu definisi memahami Al-Quran, ayat Al-Quran. Maknanya kalau orang yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat Allah mengancam dengan neraka saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Ketika Allah berkata, ma salakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka berkata, qalu lam nakum minal musallin, karena dulu kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Lalu apa yang dimaksud dengan fawailul musallin? Allah tegaskan alladzina hum fi salatihim sahun, orang yang lalai salatnya. Dia salat tapi tidak menegakkan salatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, salat yang baik adalah salat berjamaah. Lebih besar pahalanya 27 derajat dibanding sholat sendiri. Sehingga seorang laki-laki, jumhur ulama menyebutkan paling tidak hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian besar ada yang mengatakan wajib laki-laki hadir ke masjid, ke musola untuk sholat berjamaah. Ketika azan dikumandangkan hayyalah sholat, datang berbondong-bondong ke masjid, ke musola.
Mereka melaksanakan salat qabliyah, mereka melaksanakan salat tahiyatul masjid. Lalu kemudian muadzin mengumandangkan iqamah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka apa yang dilakukan para jamaah yang ada di tempat itu, yang pertama dilakukan, yang utama dilakukan adalah menetapkan yang namanya imam. Memilih imam. Karena sholat tak akan bisa terwujud kalau nggak ada imam. Karena itu ma'asyiral muslimin, sesungguhnya ini adalah pesan tersirat dari sholat kita. Bahwa hidup kita mestinya punya pemimpin. Jangan tidak punya pemimpin. Dan mestinya kita peduli dengan memilih pemimpin. Bukan tidak peduli. Pemerintah sudah mengeluarkan anggaran begitu besar untuk mengadakan giat pemilihan kepala daerah yang insya Allah bulan ini akan dilaksanakan. Kita sambut. Kalau sholat saja yang paling penting adalah memilih pemimpin, kita tidak diperkenankan sholat masing-masing. Kita wajib berjamaah. Tidak boleh di antara kita sholat masing-masing di waktu yang sama, di tempat yang sama, tidak memilih pemimpin, tidak memilih imam. Sampai baginda mengatakan sholat yang semacam itu seperti perilaku syaitan. Karena masing-masing sholatnya padahal waktu yang sama, padahal tempat yang sama. Mestinya kita memilih imam untuk berjamaah, bukan sholat masing-masing. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan Allah telah merekomendasikan langsung bagi umat Islam mencontoh kehidupan Nabi Muhammad SAW. Allah memujinya dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasul betul-betul memiliki budi pekerti akhlak yang sangat luar biasa. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW ketika menegakkan salat itu, Masya Allah, luar biasa. Rasulullah melakukan upaya hijrah ke kota Madinah. Dituntun oleh Allah untuk berdoa. Dan Allah menuntunnya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 80. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakan ya Rasulullah, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, masukkan aku ke kota Madinah dengan masuk yang baik. Karena Nabi pernah melakukan upaya hijrah ke kota Taif, tidak mendapatkan sambutan, tapi mendapatkan sambutan. Sekujur tubuh Rasulullah penuh dengan darah. Karena mereka menimpuk dengan benda-benda tumpul pada Rasulullah SAW. Tapi kali ini Nabi Muhammad SAW ingin hijrah ke kota Madinah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke kota Madinah dengan masuk yang baik. Dan Allah kabulkan doanya. Ketika Rasulullah datang ke Madinah disambut dengan ucapan Tala'al badru alaina min saniyatil wada' dan seterusnya. Lalu yang kedua, akhrijni mukhraja sidqi, ya Allah keluarkan aku dari kota Makkah dengan keluar yang baik. Di malam 26 Safar, Nabi rumahnya dikepung oleh pasukan khusus kafir Quraisy. Di setiap sudutnya terjaga dengan ketat. Tempat Nabi tidur diganti oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi memilih sahabat pilihannya itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hingga bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam lamanya. Ada binatang berbisa di dalamnya, ada ular, ada kalajengking. 3 hari di sana. Allah pelihara, Allah jaga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini juga terjadi pada saudara kita di Gaza, di Palestina. Allah jaga mereka atas kejahatan Zionis Israel. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah berdoa, waj'al li min ladunka sultanan nasira, ya Allah anugerahkan kepadaku sultan, kekuasaan. Nabi minta kekuasaan kepada Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Nabi minta dijadikan pemimpin agar bisa menggerakkan pemerintahan, bisa menggerakkan dunia ini dalam rahmatan lil alamin. Karena Sayyidina Utsman bin Affan pun telah berkata, "Ma yaz'u sultan aktsaru mimma yaz'ul Qur'an." Apa-apa yang ditertibkan oleh kekuasaan jauh lebih efektif daripada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang sangat sempurna ini tidak akan efektif tanpa kekuasaan. Ini yang mengatakan adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Contoh yang paling real, di tengah kita ini dulu ada keramat tunggal. Dulu kami masih muda, masih remaja, melakukan demonstrasi, berkali-kali demonstrasi untuk menutup, tidak bisa. Di antara teman-teman kami ada yang ditangkap dan seterusnya. Masya Allah, susahnya menutup keramat tunggal. Karena anak-anak sekolah kecil mereka masuk ke dalam dengan uang Rp1, Rp2 bisa melakukan praktik perzinahan. La haula wala quwata illa billah. Namun dengan kekuasaan hanya selembar kertas saja ditandatangani oleh seorang gubernur, keramat tunggal kini berubah menjadi Islamic Center. Inilah efektif kekuasaan ma'asyiral muslimin. Karena itu tanggal 27 November ini jangan sampai kita tinggalkan. Kita hadir memenuhi undangan para RT untuk datang ke bilik suara kita agar kita menyuarakan mana yang hak, mana yang batil. Tidak ada paksaan memang dalam agama. La ikraha fid din. Tapi Allah katakan dalam ayat itu, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah aku tunjukkan kepadamu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Kalau Anda tidak memilih yang hak, berarti Anda telah memilih yang batil. Sebagaimana Allah telah menyiapkan besok di akhirat, hanya satu pilihan, surga atau neraka. Tidak ada abstain. Majelis Ulama 2009 yang lalu telah mengeluarkan fatwa haram hukumnya golput. Mari kita ikhtiar. Masih bingung sholat istikharah, bertanya pada ulama. Insya Allah yang kita pilih akan tepat. Bukankah kita setiap hari berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup, anugerahkan kepada kami anak keturunan yang qurrata a'yun, yang menyejukkan mata hati kami ya Allah, anak-anak yang saleh dan salihah. Namun ada doa yang sangat luar biasa di ayat itu, waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kepada kami ya Allah pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kita minta pemimpin orang bertakwa tapi tidak berikhtiar untuk memilih pemimpin. Bagaimana mungkin? Kita minta rizki tapi tidak berikhtiar untuk bekerja. Enggak mungkin. Kita ingin pintar tapi tidak belajar. Enggak juga mungkin itu. Ikhtiar penting. Memilih pemimpin adalah sebuah kewajiban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya harapan kita kelak di 2024 ini, tepatnya tanggal 27 November, Allah berkenan dari mulai bupati, wali kota, gubernur di seluruh tanah air ini, mudah-mudahan yang terpilih mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.